Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 63, 71 dan halaman 72. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 pada halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 63. Di halaman 63 itu ada bagian ayo menulis. Kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardja. Sekarang kerjakan tugas berikut. Untuk soal yang nomor 1, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata baku. Nah, alternatif jawabannya seperti ini. Di sini ada 5 poin penting tentang Pak Bagong Kussudiardja. Untuk poin yang A, Bagong Kussudiardja, kita besarkan sebentar. Ya. Untuk poin yang A, Bagong Kussudiardja seorang seniman serbabisa, lahir di Yogyakarta 9 Oktober 1928. Untuk poin B, belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) tahun 1954, belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat, belajar tari klasik di Sekolah Tari Credo Beksa Wiromo. Kemudian yang poin C, tanggal 5 Maret 1958 mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardja. Nomor yang D, poin D, mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Yang poin E, meninggal pada tanggal 15 Juni 2004. Nah, itu adalah alternatif jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 berkaitan dengan informasi penting tentang Pak Bagong Kussudiardja. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Nah, ini beberapa tari, judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja, atau ini merupakan pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini jawabannya atau alternatif jawabannya seperti ini. Yang pertama layang-layang, itu tahun 1954. Yang kedua kebangkitan dan kelahiran Isa Al-Masih 1968. Kemudian ada Bedoyo Gendeng, kemudian ada Yapong, kemudian ada Wira Pertiwi. Lalu ada Satria Tangguh, ini tahun 1968. Kemudian ada Bate, ada Keris, dan ada Reog. Nah, ini beberapa judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Nah, ini contoh jawabannya. Di sini ada 3 tokoh. Ini hanya contoh saja. Yang pertama itu ada Didik Nini Towo. Untuk Didik Nini Towo ini terlahir dengan nama Kwe Jun Lian, lahir di Temanggung, Jawa Tengah 13 November 1954. Didik dikenal sebagai penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Koreografi tari ciptaan Didik yang pertama dibuat pada pertengahan tahun 1971, diberi judul Tari Persembahan, yang merupakan gabungan gerak tari Bali dan Jawa. Selain diangkat menjadi dosen di ASTI,
Ia juga diminta jadi pengajar tata rias di Akademi Kesejahteraan Keluarga atau AKK Yogyakarta. Lalu tokoh kedua itu bernama Sasmita Mardawa. Sasmita Mardawa atau akrab dipanggil Romo Sas. Lahir di Yogyakarta 9 April 1929. Sasmita digelari sebagai empu seni tari klasik gaya Yogyakarta. Sasmita menghadirkan nuansa tersendiri dalam dunia tari klasik Indonesia, khususnya dalam pengembangan tari klasik gaya Yogyakarta. Dia telah menciptakan lebih dari 100 gubahan tari-tari klasik gaya Yogyakarta, baik tari tunggal untuk putra dan putri maupun tari berpasangan dan tari fragmen. Untuk tokoh yang ketiga adalah JJ Sumantri, seorang pelopor tari kreasi Jawa Barat. JJ lahir dengan nama RD Roesdi Sumantri di Putra, meniti karirnya sebagai penari tayuban. Kemahiran ini dikuasai berkat ketekunannya mempelajari berbagai jenis tari dan bahkan pencak silat. Masa jayanya ketika ia memimpin perkumpulan Rinenggasari tahun 1958 sampai 1965. Sampai tahun 1963 ia menyumbang sekitar 44 karya tari, penerima tanda penghargaan program Wijaya Kusuma. Tahun 1961 itu mengabadikan diri pada seni tari Sunda sampai akhir hayatnya. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk soal yang nomor 3 halaman 63. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 71. Di halaman 71 itu ada bagian ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian dapat mencari informasi dari buku atau menanyakan kepada bapak atau ibu gurumu. Jika membuka internet, mintalah untuk didampingi bapak atau ibu guru. Buatlah kelompok anak-anak perempuan terpisah dari anak laki-laki. Tuliskan hasil diskusimu lalu diskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, alternatif jawaban untuk menjawab bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 71 ini seperti ini. Cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, bagi perempuan, kita besarkan dulu tulisannya supaya lebih terlihat. Ya. Saya ulangi, cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke organ reproduksi. Kemudian, poin kedua, laki-laki dianjurkan untuk disunat atau khitan agar menurunkan resiko kanker penis. Kemudian, yang ketiga, pakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. Yang keempat, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang nomor 5, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Dan yang terakhir adalah hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk buku tema 7 kelas 6 halaman 71. Kita lanjutkan pembahasannya ke halaman 72. Sebelum kita lanjut ke 72, masih di halaman 76, bagian di bawahnya tadi ada ayo berkreasi. Coba buatlah rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu, kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Nah, ini contoh jawabannya seperti ini.
Rencana karya, jenis karyanya poster, bahan dan alatnya kertas karton, spidol, pensil penghapus, dan cat kertas. Kemudian, isi dalam karya adalah informasi tentang cara menyikapi masa datangnya pubertas dan cara merawat organ reproduksi. Nah, ini adalah contoh alternatif jawaban untuk halaman 71 bagian Ayo Berkreasi. Kita lanjut ke halaman 72. Di halaman 72 itu ada bagian Ayo Renungkan. Hari ini saya belajar tentang yang pertama Maestro Tari Bagong Kussudiardja, yang kedua tari daerah berpasangan, yang ketiga membuat poster tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk bagian Ayo Renungkan yang ada di halaman 72. Selanjutnya, di bawahnya bagian Ayo Renungkan itu ada bagian kerjasama dengan orang tua. Tuliskan pengalamanmu saat menonton pertunjukan tari daerah bersama orang tuamu. Nah, ini contoh jawabannya saja. Kalian bisa menjawab, tidak harus sama dengan jawaban yang ada di sini. Ini hanya sekedar contoh saja. Pengalamanku saat menonton pertunjukan tari daerah. Aku sangat senang ketika menonton pertunjukan tari daerah. Setiap kali aku dan orang tuaku menonton pertunjukan tari, orang tua selalu memberitahuku tentang nama tari dan asal daerahnya. Nah, ini adalah contoh jawabannya atau alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 72. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 6 halaman 63, 71, dan halaman 72. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya melalui link yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.